Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Sabrina Malia dari Fakultas Ilmu Komunikasi, nomor absen 34. Hari ini saya akan menjelaskan pengertian geopolitik. Geopolitik semulanya oleh pencetusnya Friedrich Ratzel tahun 1904 sampai 1944 diartikan sebagai ilmu bumi politik. Istilah geopolitik dikembangkan dan diperluas lebih lanjut oleh Rudolf Kegelen tahun 1864 sampai 1922 dan Karl Haushofer pada tahun 1869 sampai 1946 menjadi geographical politik. Ada dua pengertian yang terkandung dalam konsep geopolitik yang keduanya. Yang pertama, geopolitik sebagai ilmu, memberikan wawasan objektif akan posisi kita sebagai suatu bangsa yang hidup berdampingan dan saling berinteraksi dengan negara lain dalam pergaulan dunia. Yang kedua, geopolitik sebagai ideologi, landasan ilmiah bagi tindakan politik suatu negara, hendak menjadikan wawasan tersebut sebagai cara pandang kolektif untuk melangsungkan, memelihara, dan mempertahankan semangat kebangsaan. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi geopolitik di Indonesia. Yang pertama adalah wilayah atau geografi. Asas kepulauan atau archipelagic principle. Kata archipelago dan archipelagic berasal dari kata Italia archipelagos atau katanya archi yang berarti terpenting, terutama, dan pelagos berarti laut atau wilayah lautan. Yang B, kepulauan Indonesia. Nama Indonesia mengandung arti yang tepat, yaitu kepulauan India. Dalam bahasa Yunani, Indo berarti India dan Nesos berarti pulau. Indonesia mengandung makna spiritual yang di dalamnya terasa ada jiwa perjuangan menuju cita-cita luhur, negara, kesatuan, kemerdekaan, dan kebesaran. Sebutan Indonesia merupakan ciptaan ilmuwan J.R. Logan dalam Journal of the Indian Archipelago and East Asia tahun 1850. Sir W.E. Maxwell, seorang ahli hukum, juga memakai kegemarannya mempelajari rumpunan Melayu. Yang C, konsepsi tentang wilayah lautan. Dalam perkembangan hukum laut internasional, dikenal beberapa mengenai pemilikan dan penggunaan wilayah laut sebagai berikut. Yang pertama ada res nullius, menyatakan bahwa laut itu tidak ada yang memilikinya. Yang kedua ada dari res communis, menyatakan bahwa laut adalah milik masyarakat dunia karena itu tidak dapat dimiliki oleh masing-masing negara. Yang terakhir ada dari Marliberum, menyatakan bahwa wilayah laut adalah bebas atau untuk semua bangsa. Yang kedua ada geopolitik dan geostrategi. Yang geopolitik, istilah geopolitik semula diartikan oleh Friedrich Ratzel tahun 1844 sampai 1904 sebagai ilmu bumi politik. Istilah ini kemudian dikembangkan oleh perluas sarjana ilmu politik Swedia Rudolf tahun 1864 sampai 1922 dan Karl Haushofer pada tahun 1869 sampai 1964 dan Jerman menjadi geographical politik dan singkat geopolitik. Selanjutnya ada pandangan Ratzel dan Kegelen. Friedrich Ratzel pada akhir abad ke-19 mengembangkan kajian geografi politik dengan dasar pandangan bahwa negara adalah mirip organisme atau makhluk hidup.
Negara adalah ruang yang ditempati oleh kelompok masyarakat politik atau bangsa. Yang ketiga, ada pandangan Haushofer. Pemikiran Haushofer disampingi berisi paham ekspansionisme, juga mengandung ajaran rasialisme yang menyatakan bahwa ras Jerman adalah ras yang paling unggul yang harus dapat menguasai dunia. Yang keempat, ada geopolitik bangsa Indonesia. Pandangan geopolitik bangsa Indonesia yang didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang luhur dengan jelas dan tertuang di dalam pembukaan UUD 1945. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang cinta damai tetapi cinta kemerdekaan. Bangsa Indonesia menolak segala bentuk penjajahan karena penjajahan tidak sesuai peri kemanusiaan dan peri keadilan. Selanjutnya ada geostrategi. Strategi adalah politik dalam pelaksanaan, yaitu upaya bagaimana mencapai tujuan atau sasaran yang ditetapkan sesuai dengan keinginan politik. Strategi juga dapat merupakan ilmu yang langkah-langkahnya selalu berkaitan dengan data dan fakta yang ada. Sebagai contoh, pertimbangan geostrategis untuk negara dan bangsa Indonesia adalah kenyataan posisi silang Indonesia berbagai aspek. Di samping aspek geografi juga ada aspek-aspek demografi, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Yang terakhir, ada perkembangan wilayah Indonesia dasar hukumnya. Yang pertama, sejak 17 Agustus 1945 sampai dengan 13 Desember 1957. Yang B ada dari Deklarasi Juanda dari tanggal 13 Desember 1957 sampai dengan 17 Februari 1969. Yang ketiga dari 17 Februari tahun 1969, Deklarasi Landas Kontinen sampai sekarang. Dan yang terakhir ada Zona Ekonomi Eksklusif atau juga bisa disebut dengan ZEE. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadil Arif Amhar dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur wawasan Nusantara dan zona ekonomi eksklusif ZEE. Berikut penjelasannya. Unsur-unsur wawasan Nusantara. Terdapat 3 unsur pokok wawasan Nusantara, yaitu wadah, isi, dan tata kelakuan. Wadah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara meliputi seluruh wilayah Indonesia yang mempunyai sifat serba Nusantara dengan kekayaan alam dan penduduk serta aneka budaya adalah bangsa Indonesia. Wadah meliputi wujud wilayah, tata inti organisasi, dan tata kelengkapan organisasi. Terus ada isi wawasan Nusantara adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang ada pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Isi menyangkut 2 hal yang esensial, yaitu 1. Realisasi aspirasi bangsa sebagai kesepakatan bersama serta pencapaian cita-cita dan tujuan nasional. Yang kedua, persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan yang meliputi semua aspek kehidupan nasional. Tata laku dalam wawasan Nusantara merupakan dasar interaksi antara wadah dan isi yang terdiri dari tata laku batiniah dan lahiriah. Tata laku batiniah mencerminkan jiwa, semangat, dan mentalitas yang baik dari bangsa Indonesia, sedangkan tata laku lahiriah tercermin dalam tindakan, perbuatan, dan perilaku dari bangsa Indonesia. Zona ekonomi eksklusif ZEE.
Sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia sudah pasti mempunyai kawasan perairan yang sangat besar dengan wilayah lautnya yang sangat luas. Bahkan kawasan laut di Indonesia melebihi total dari keseluruhan luas daratan yang ada di Indonesia, sehingga Indonesia perlu menjaga dan mengawasi zona tersebut. Oleh karena itu, sebagai masyarakat Indonesia, kita harus memahami pengertian zona ekonomi eksklusif. Jika kita membicarakan laut di Indonesia, maka tentunya tidak akan lengkap rasanya jika membahas zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut tentang zona ekonomi eksklusif, maka ada baiknya jika kita membahas sedikit tentang sejarah ZEE ini terlebih dahulu. Pada dasarnya, konsep dasar ZEE ini pertama kali dikenalkan pada bulan Januari tahun 1971 di Kenya pada ASEAN African Legal Constitutive Committee. Pada tahun selanjutnya, di Seabed Komite PBB, konsep ini selanjutnya dikemukakan. Hingga akhirnya, konsep dasar dari ZEE mendapatkan banyak sekali dukungan dari berbagai negara di Asia Afrika. Bahkan konsep ini pun akhirnya membuat negara di Amerika Latin untuk mengadopsinya dengan konsep yang serupa di atas laut patrimonialnya. Kemudian, saat UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea, dilakukan, maka konsep ini melahirkan suatu konsep yang baru yang disebut dengan zona ekonomi eksklusif. Pengertian dari zona ekonomi eksklusif atau ZEE adalah suatu batas wilayah yang ditetapkan sepanjang 200 mil dari pangkalan wilayah laut. Di sana negara mempunyai hak atas kekayaan alam yang ada di dalamnya, berhak memanfaatkan dan juga memberlakukan seluruh kebijakan hukumnya, serta mempunyai kebebasan bernavigasi dan terbang di atas wilayah tersebut. Pengukuran atas jarak ZEE ini dilakukan saat air laut berada dalam keadaan yang sedang surut. Batas ZEE Indonesia sendiri baru secara resmi diberlakukan pada tahun 1980. Aturan ini pun mencakupi seluruh hak pemerintahan Indonesia dalam mengatur segala bentuk aktivitas eksploitasi yang ada pada sumber daya alam di dalam permukaan, di dasar, serta di bawah laut, serta hak dalam melakukan penelitian sumber daya hayati ataupun sumber daya laut lain yang ada di dalamnya. Delimitasi dari zona ekonomi eksklusif ZEE. Ketika kita membahas zona ekonomi eksklusif, maka kita juga akan secara langsung membahas delimitasi atas ZEE itu sendiri. Terdapat 4 hal yang bersinggungan dengan ZEE, yaitu batas luar. Batas dalam area zona ekonomi eksklusif atau ZEE merupakan batas luar dari area laut teritorial. Zona batas luar ini sudah pasti tidak boleh melebihi 200 mil wilayah laut atau setara dengan 370,4 km dari garis dasar atau luas pantai teritorial yang sebelumnya sudah ditentukan dan disepakati bersama. Yang kedua, batasan. Saat ini beberapa negara yang tidak bisa mengklaim 200 mil laut secara penuh dengan alasan karena bersinggungan dengan negara tetangganya. Apabila hal ini sudah terjadi, maka pembatasan atas wilayah tersebut akan diatur dalam hukum laut internasional. Yang ketiga, pulau-pulau. Yang pada prinsipnya seluruh area pulau bisa saja dijadikan sebagai zona ekonomi eksklusif. Tapi ada beberapa kriteria yang memang harus diperhatikan, walaupun memang pada dasarnya pulau-pulau bisa ditetapkan sebagai ZEE, tapi terdapat konvensi hukum laut yang mengatakan jika seluruh batu yang tidak dapat memberikan manfaat dan keuntungan dalam kehidupan manusia atau dalam segi kehidupan mereka, maka pulau tersebut dilarang untuk dijadikan sebagai kawasan zona ekonomi eksklusif. Yang keempat, wilayah yang tidak berdiri sendiri. Selain itu, beberapa wilayah yang tidak mempunyai nilai kemerdekaan sendiri atau bentuk kepemerintahan sendiri, yang statusnya sudah dikenal oleh PBB atau masih berada dalam dominasi
suatu kolonial juga tidak bisa diberlakukan pada Resolusi 3 yang diadopsi oleh UNCLOS 3 dinyatakan bahwa ada beberapa ketentuan di mana terdapat hak dan kewajiban yang dilihat berdasarkan konvensi serta harus diimplementasikan demi kemaslahatan dan kepentingan masyarakat yang tinggal pada wilayah tersebut, dengan penilaian untuk mempromosikan nilai keamanan dan juga berkembangan mereka. Yang kelima, Antartika. Pada Traktat Antartika yang dibuat pada tahun 1959, dinyatakan bahwa jika ZEE tidak bisa diklaim oleh negara ataupun wilayah yang berada di dalam area tempat traktat tersebut didirikan, atau yang sering disebut sebagai area selatan dari selatan 60 derajat. Mengapa panjang ZTE hanya 200 mil? Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa diberlakukannya luas 200 mil sebagai luas maksimum dari zona ekonomi eksklusif bukanlah tanpa alasan. Berdasarkan fakta sejarah dan politik, 200 mil laut tersebut tidak mempunyai geografis umum, biologis nyata maupun ekologis tertentu. Pada saat-saat UNCLOS United Nations Convention on the Law of the Sea dilakukan, zona yang saat itu diklaim oleh negara pantai adalah sejauh 200 mil. Klaim ini banyak diberlakukan oleh negara Afrika dan Amerika Latin. Selanjutnya, dipilihlah batas 200 mil laut sebagai area teritori batas luar agar lebih mempermudah persetujuan dalam menentukan batas luar ZEE. Prof. Holik menjelaskan bahwa pemilihan luas tersebut dilakukan atas dasar ketidaksengajaan. Saat itu negara Chili ternyata mengaku termotivasi untuk melindungi operasi paus lepas pantainya dan ingin melakukan perlindungan zona yang diambil dari deklarasi Panama di tahun 1939. Selanjutnya, ternyata ada banyak kesalahpahaman yang terjadi terkait zona tersebut, karena faktanya luas wilayah yang ditetapkan oleh beberapa negara sangat beraneka ragam dan tidak lebih dari 300 mil laut. Fungsi zona ekonomi eksklusif ZEE. Berdasarkan yang sudah kita bahas di atas, maka fungsi dari berlakunya zona ekonomi eksklusif dapat diartikan sebagai berikut. Dengan diberlakukannya zona ekonomi eksklusif, maka seluruh kenyataan alam yang berada di dalam zona laut tersebut adalah milik negara pantai di dalamnya. Berlaku pula seluruh bentuk kebijakan hukum yang di dalamnya terdapat peraturan mengenai kebebasan bernavigasi dan juga terbang di atas wilayah tersebut, serta melakukan aktivitas penanaman kabel dan pipa di bawah laut. Memberikan hak negara atas pembuatan dan penggunaan pulau buatan, instalasi, dan bangunan yang ada di dalamnya. Negara diperbolehkan untuk melakukan berbagai riset kelautan, melindungi serta melestarikan lingkungan laut sesuai dengan batasan yang sudah ditetapkan di zona ekonomi eksklusif. Seluruh masyarakat yang berada di dalam kawasan zona ekonomi eksklusif tersebut diizinkan untuk melakukan mata pencarian dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan potensi biota laut yang ada di dalamnya, tapi tetap harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara tersebut. ZEE mempunyai fungsi sebagai media pertahanan dan keamanan wilayah laut dari sektor pertahanan dan militer untuk negara Indonesia sendiri. Tentunya hal ini akan memberikan keuntungan karena negara Indonesia adalah negara kepulauan yang mempunyai kawasan perairan laut yang sangat luas pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya absensi 33. Nama saya Dumar Pikir. NPM saya 45
21 00 83 Prodi Teknik Informatika. Implementasi kehidupan bangsa dan negara. Wawasan Nusantara dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara dapat kita lihat dalam berbagai aspek berikut ini. 1. Kehidupan politik. Pelaksanaan kehidupan politik yang diatur dalam undang-undang seperti Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Pemilihan Presiden. Pelaksanaan undang-undang tersebut harus sesuai hukum dan mementingkan persatuan bangsa. Contohnya seperti dalam pemilihan presiden, anggota DPR, dan kepala daerah harus menjalankan prinsip demokratis dan keadilan, sehingga tidak menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa. Pelaksanaan kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Seluruh bangsa Indonesia harus mempunyai dasar hukum yang sama bagi setiap warga negara, tanpa pengecualian. Di Indonesia terdapat banyak produk hukum yang dapat diterbitkan oleh provinsi dan kabupaten dalam bentuk peraturan daerah atau bisa kita singkat Perda, yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku secara nasional. Mengembangkan sikap hak asasi manusia dan sikap pluralisme untuk mempersatukan berbagai suku, agama, dan bahasa yang berbeda, sehingga menumbuhkan sikap toleransi. Memperkuat komitmen politik terhadap partai politik dan lembaga pemerintahan untuk meningkatkan semangat kebangsaan, persatuan, dan kesatuan. Meningkatkan peran Indonesia dalam kancah internasional dan memperkuat korps diplomatik sebagai upaya penjagaan wilayah Indonesia terutama pulau-pulau terluar dan pulau kosong. 2. Kehidupan ekonomi. Wilayah Nusantara mempunyai potensi ekonomi yang tinggi, seperti posisi khatulistiwa, wilayah yang laut yang luas, hutan tropis yang besar, hasil tambang dan minyak yang besar, serta memiliki penduduk dalam jumlah cukup besar. Oleh karena itu, implementasi dalam kehidupan ekonomi harus berorientasi pada sektor pemerintahan, pertanian, dan perindustrian. Pembangunan ekonomi harus memperhatikan keadilan dan keseimbangan antar daerah. Oleh sebab itu, dengan adanya otonomi daerah dapat menciptakan upaya dalam keadilan ekonomi. Pembangunan ekonomi harus melibatkan partisipasi rakyat, seperti dengan memberikan fasilitas kredit mikro dalam pengembangan usaha kecil. 3. Kehidupan sosial budaya. Mengembangkan kehidupan bangsa yang serasi antara masyarakat yang berbeda dari segi budaya, sosial, status sosial, maupun daerah. Contohnya dengan pemerataan pendidikan di semua daerah dan program wajib belajar harus diprioritaskan bagi daerah tertinggal. Pengembangan budaya Indonesia untuk melestarikan kekayaan Indonesia serta dapat dijadikan kegiatan pariwisata yang memberikan sumber pendapatan nasional maupun daerah. Contohnya dengan pelestarian budaya, pengembangan museum, dan cagar budaya. 4. Kehidupan pertahanan dan keamanan. Kegiatan pembangunan pertahanan dan keamanan harus memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk berperan aktif, karena kegiatan tersebut merupakan kewajiban setiap warga negara, seperti memelihara lingkungan tempat tinggal, meningkatkan kemampuan disiplin, melaporkan hal-hal yang mengganggu keamanan kepada aparat, dan belajar kemiliteran. Membangun rasa persatuan, sehingga ancaman sesuatu daerah atau pulau juga menjadi ancaman bagi daerah lain. Rasa persatuan ini dapat diciptakan dengan membangun solidaritas dan hubungan erat antar warga negara yang berbeda daerah dengan kekuatan keamanan. Membangun TNI yang profesional serta menyediakan sarana dan prasarana yang memadai bagi kegiatan pengamanan wilayah Indonesia, terutama pulau dan wilayah terluar Indonesia. Contoh wawasan Nusantara. Penerapan wawasan Nusantara dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari setiap warga negara. Contohnya adalah sebagai berikut. Menjadikan falsafah Pancasila sebagai pedoman hidup bernegara dan bermasyarakat
Hal ini dapat dilakukan dengan tindakan nyata sehari-hari yang mencerminkan nilai-nilai religius, kekeluargaan, dan menjaga persatuan sesuai dengan Pancasila. Sikap cinta tanah air yang diwujudkan dengan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, golongan, dan agama. Mewujudkan pembangunan bangsa dengan tindakan nyata dan prestasi. Misalnya, menunjukkan rasa cinta tanah air ketika mewakili negara di Indonesia di forum-forum internasional. Terima kasih, saya Abdul Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.